Shalom sahabat Suar Sunderman dimanapun berada. Berjumpa lagi di Suar Sunderman edisi khusus rancangan khotbah yang akan dibawakan pada hari tanggal Minggu 8 Maret 2026. Saya Trina Tiffany Dahi, mahasiswi teologi semester 6. Saya akan menjadi host pada episode kali ini. Dan bersama dengan saya telah hadir Ibu Pendeta Yunelis Ndaha MTH. Yahoo Ibu. Yahoo, Selamat Fani. malam. Selamat Apa kabar malam. Bu? Puji Tuhan sehat. Sahabat Sundarman semua, kali ini Ibu Pendeta Yunelis Ndaha akan menjadi narasumber pada episode kali ini. Dan sebelum itu beliau juga merupakan salah seorang dosen di STT BNKP Sundarman. Sahabat Suara Sundarman semua, sebelum kita memulai pembahasan rancangan khotbah pada episode kali ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu, Sang Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Engkau telah menolong menyertai kami, hingga di waktu yang terbaik ini Tuhan, Engkau telah kembali mempertemukan kami di tempat ini. Ya Bapa, inilah kami pada saat ini. Engkau tahu bahwa di mana sesaat dan sebentar lagi kami akan memulaikan kegiatan kami di Suar Sundarman untuk membahas tentang rancangan khotbah pada tanggal 8 Maret 2026. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami hikmat yang daripada Engkau Tuhan, terlebih kepada narasumber, mampukanlah dia, berikan kepadanya hikmat yang daripada Engkau, pengetahuan yang daripada Engkau, sehingga apa yang akan dijelaskannya pada malam hari ini Tuhan, dapat sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Sundarman semua, yang menjadi nats khotbah pada hari tanggal Minggu 8 Maret 2026 terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai 19. Sekali lagi, kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai 19. Izinkan saya untuk membacakan nats khotbah ini. Saya akan membacakannya dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Begini firman Tuhan, "Lihatlah, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Kayu dan batu pun telah kusediakan, tetapi hendaklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai banyak sekali pekerja, baik pemotong-pemotong batu, tukang-tukang batu dan kayu, maupun orang-orang yang terampil dalam segala jenis pekerjaan emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan menyertai engkau." Lalu Daud memberi perintah kepada semua pembesar Israel untuk membantu Salomo putranya, katanya, "Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan ketentraman kepadamu di segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perlengkapan kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Pendeta, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya kitab Tawarikh ini terbagi dalam 2 bagian, Tawarikh pertama dan Tawarikh kedua. Betul. Nah, Ibu Pendeta, bolehkah Ibu menjelaskan kepada sahabat Suar Sundarman sekalian
seperti apa pembagian dari garis-garis besar dari isi kitab Tawarikh ini? Ya, betul Fani, bahwa kitab Tawarikh ini kan dibagi dua ya, 1 dan 2 Tawarikh. Jadi secara umum memang kitab Tawarikh yang dibagi dua bagian ini bisa dibagi dalam beberapa bagian lagi ya. Di antaranya pasal 1, kalau pertama Tawarikh pasal 1 sampai 9 itu menceritakan silsilah dari Abraham sampai dengan Daud. Lalu kemudian pasal 10 sampai dengan pasal 29 itu menceritakan riwayat pemerintahan Daud sendiri. Dan disinilah nanti di bagian kedua ini yang menjadi bahan perenungan kita untuk khotbah tanggal 8. Lalu kemudian untuk 2 Tawarikh itu juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama di pasal 1 sampai dengan pasal 9 yang mengisahkan tentang pemerintahan Salomo. Lalu kemudian pasal 10 sampai dengan pasal 36 itu mengisahkan pemerintahan raja-raja keturunan Daud. Jadi kira-kira seperti itulah garis-garis besar dari kitab Tawarikh baik 1 maupun 2 Tawarikh ini. Baik Ibu, berlandas dari hal tersebut, Ya. pada 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai 19 ini yang telah kita bacakan akan menjadi nats khotbah pada Minggu tanggal 8 Maret. Bolehkah Ibu menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana sebenarnya gambaran dari isi perikop ini? Ya, gambaran dari isi perikop ini kalau kita membaca judulnya memang itu adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Jadi ini menceritakan bagaimana Daud membuat persiapan untuk mendirikan bait suci itu. Nah, kalau kita misalnya baca pada ayat sebelumnya, misalnya ayat kedua dan ayat ketiga dari pasal ini, di situ disampaikan bagaimana Daud menyediakan berbagai macam peralatan dan juga dia memanggil dan menyiapkan para tukang-tukang pahat untuk persiapan membangun bait suci itu. Lalu kemudian kalau pada teks yang menjadi bahan khotbah kali ini, di situ diceritakan bagaimana Daud memanggil putranya Salomo dan meminta kepada anaknya Salomo untuk memulai mendirikan bait suci. Lalu kemudian selanjutnya dia juga memanggil para pembesar di Israel atau pemimpin-pemimpin di Israel itu untuk membantu anaknya Salomo dan segera untuk memulai mendirikan bait suci. Nah, kira-kira begitu gambarannya ya tentang persiapan bagaimana Salomo mempersiapkan diri untuk membangun bait suci itu. Baik Ibu, satu hal yang menarik dalam hal ini, bukan Daud yang membangun bait suci tersebut. Mengapa? Betul. Ibu, kita mengenal sosok Daud ini. Kita mengenal Daud, dia adalah seorang raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya. Dan kita sudah mengetahui hal tersebut. Namun, berlandas dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi, ini menarik Ibu, karena sesuai dengan apa juga yang telah kita baca pada nats khotbah, dia mengatakan di situ dan terlihat bahwasanya pada akhirnya nanti bukan Daud yang membangun bait Allah ini, tetapi anaknya Salomo. Betul. Apa alasan mengapa bukan Daud yang mendirikan bait suci tersebut, Ibu? Ya. Jadi memang di dalam perikop kita ini disampaikan bahwa hanya Daud ini hanya mempersiapkan, membuat persiapan untuk mendirikan bait suci itu. Nah, kalau kita membaca Fani dari 1 Tawarikh ini pasal 17 ini dan juga kalau kita bandingkan dengan 2 Samuel pasal 7, di situ kita mengetahui bahwa sebenarnya Daud itu sudah punya keinginan untuk membangun bait suci itu. Namun Tuhan tidak berkenan. Tuhan itu tidak mengizinkan dia untuk membangun bait suci. Nah, kalau misalnya kita baca di ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah
bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Jadi ternyata dari sini kita bisa mengetahui kenapa si Daud ini tidak diizinkan, tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Karena dia itu telah melakukan banyak peperangan besar dan kemudian dia juga sudah banyak membunuh orang. Nah, itulah yang menyebabkan dia bukan dia yang mendirikan bait Allah itu. Kira-kira begitu, Fani. Baik, Ibu dan sahabat Suara Sundarman semua, mungkin muncul pertanyaan. Dalam kitab Tawarikh ini, siapa tokoh atau siapa sosok yang menulis kitab Tawarikh ini dan kapan kira-kira kitab Tawarikh ini ditulis, Ibu? Ya. Memang tidak bisa dipastikan ya siapa yang menulis kitab Tawarikh. Nah, tetapi diyakini bahwa penulis dari kitab Tawarikh ini mengenal dengan baik seluruh kitab Pentateuch, 2 Samuel, 1 dan 2 Samuel, dan juga kitab 1-2 Raja-Raja. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Kalau tadi di garis-garis besar di atas sudah saya sampaikan bahwa pasal 1 sampai dengan pasal 9 itu menceritakan silsilah keturunan dari Abraham hingga dengan Daud. Jadi dalam kitab Tawarikh pasal 1 sampai dengan 9 itu yang menceritakan begitu panjang silsilah itu, kemungkinan itu dia ambil dari kitab Pentateuch, di mana di dalam kitab Pentateuch memang menceritakan banyak silsilah-silsilah. Gitu. Lalu kemudian dalam pasal-pasal berikutnya juga dalam kitab Tawarikh diceritakan tentang sejarah para raja-raja. Gitu. Yang kemungkinan besar juga itu bersumber dari sumber yang telah mendahului sebelumnya, yaitu kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Nah, jadi bisa saya katakan seperti tadi, walaupun memang kita tidak bisa mengetahui siapa orangnya, tetapi kira-kira gambaran orangnya seperti itu. Nah, hal utama yang ditampilkan oleh penulis dalam kitab Tawarikh, kalau kita lihat tadi baca bahwa ini semacam banyak isi sejarah. Tetapi ternyata penulis sendiri yang menarik di sini, dia tidak hanya sekedar menampilkan serangkaian sejarah yang panjang lebar itu, tetapi justru penulis ini memberikan makna teologis atas setiap peristiwa sejarah yang terjadi di dalam kitab Tawarikh. Itu ya. Nah, kalau berbicara soal kapan itu, saya mungkin sedikit menyinggung soal proses kanonisasi ya, bahwa mula-mula kitab Tawarikh ini dijadikan satu bersama dengan kitab Ezra dan juga Nehemia, itu ya. Lalu kemudian ketiga kitab ini dianggap satu karya penulisannya, itu ya. Dan itu terlihat misalnya ditunjukkannya pada akhir dari pasal 2 Tawarikh itu, pasal 36 di bagian akhir dan ayat-ayat pertama di bagian kitab Ezra. Itu menjelaskan tentang bagaimana Raja Kores memberikan izin kepada penduduk Yehuda itu untuk kembali ke negerinya. Jadi dianggap bahwa kitab Tawarikh dan kitab Ezra Nehemia ini hanya ditulis oleh satu pengarang saja. Itu sehingga dari situ dapat dikatakan bahwa ketika ini digabung menjadi satu karya, kemungkinan besar ini juga berasal dari satu orang saja, satu sumber saja.
Lalu kemudian penulisannya itu diperkirakan. Kalau kita tahu Ezra dan Nehemia itu adalah kitab-kitab yang ditulis sesudah pembuangan. Dan dianggap Tawarikh juga itu ditulis pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, yang tepatnya juga itu pada masa sesudah pembuangan. Jadi kira-kira begitu penulis dan waktu penulisan dari kitab Tawarikh. Baik Ibu, sesuai dengan penjelasan Ibu, bahwasannya kitab ini ditulis setelah masa pembuangan. Betul. Lalu Ibu, saya mau bertanya, apa sebenarnya yang melatar belakangi kitab ini ditulis? Apakah ada hubungannya di kehidupan bangsa Israel setelah mereka mengalami pembuangan? Ya. Jadi setelah mereka kembali dari pembuangan, memang sangat banyak pergumulan-pergumulan orang Yehuda pada saat itu. Mereka diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan, mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun juga keagamaan. Nah, tetapi saya tidak menyinggung semua aspek itu. Saya hanya menyinggung satu aspek yang terkait dengan perikop kita, yaitu aspek keagamaan. Ya, di mana kita tahu bahwa sejak kehancuran Yerusalem dan Bait Allah di Yerusalem, orang Yehuda ini tidak punya lagi tempat beribadah. Sampai juga mereka nanti dibuang ke pembuangan di Babilonia, mereka tidak punya tempat ibadah. Bahkan ketika mereka kembali pun dari pembuangan, mereka juga tidak punya tempat beribadah. Ya. Padahal tempat peribadahan ini atau rumah Allah ini atau bait suci ini merupakan tempat yang sangat sentral dalam kepercayaan keagamaan bangsa Israel itu sendiri. Sehingga mereka setelah kembali dari pembuangan perlu menata kembali kehidupan keagamaan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membangun kembali bait Allah itu. Ya. Sehingga penyelenggaraan ibadah di Yehuda itu, penyelenggaraan ibadah di mereka itu, mereka bisa laksanakan. Seperti itu, Fani. Lalu kemudian dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang tadi saya katakan bahwa kehidupan mereka itu diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, disitulah muncul para rohaniawan di Israel. Mereka menulis kembali sejarah umat Israel dahulu, yang di dalam sejarah itu terdapat cerita tentang pembangunan bait suci yang awalnya digagas oleh Daud dan kemudian diselesaikan atau diteruskan oleh anaknya Salomo. Tujuannya adalah agar bangsa Israel itu atau orang-orang Yehuda yang baru kembali dari pembuangan itu, mereka bisa membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Itu karena apa? Karena bait Allah itu memegang peranan yang sangat penting sekali dalam kehidupan keagamaan mereka. Dalam kepercayaan mereka, dalam bait Allah, Allah hadir dan berdiam di sana. Jadi itu ya, bahwa dalam kepercayaan mereka, bahwa dalam bait Allah itu, Allah hadir dan berdiam di sana. Nah, inilah aspek teologis yang ditekankan oleh penulis kitab Tawarikh yang saya katakan tadi, bahwa penulis kitab Tawarikh begitu menekankan aspek teologis dari sejarah itu, di mana penulis ini menganggap bahwa betapa pentingnya beribadah dan memuji Allah di baitnya. Seperti itu, Fani.
Baik, Ibu, barusan Ibu sudah menjelaskan mengenai latar belakang. Kemudian tadi Ibu juga sudah menjelaskan siapa dan kapan ditulis. Ya. Kemudian Ibu juga memberikan gambaran dari isi perikop ini. Nah, Ibu, bolehkah Ibu menjelaskan kepada kita semua seperti apa dan bagaimana tafsiran dari ayat per ayat dari perikop yang kita baca pada episode kali ini? Oke, nah, yang dikhotbahkan ini kan dari ayat 14 ya sampai dengan ayat 19. Nah, saya sendiri mau membagi beberapa ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama di ayat 14 sampai dengan ayat 16 itu merupakan perkataan Daud kepada Salomo. Lalu kemudian ayat 17 sampai ayat 19 itu merupakan perkataan Daud kepada pembesar Israel. Nah, jadi ini bagi saya dua bagian besar di dalam perikop yang yang akan dikhotbahkan ini ya, yang bisa saya jelaskan kepada sahabat Suara Sunderman semuanya. Nah, jadi saya mulai dari ayatnya yang ke-14 ya. Nah, di ayat 14 Daud mengatakan kepada anaknya Salomo, ini merupakan kelanjutannya dari ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa dalam kesusahan ia telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan Bait Allah. Nah, kalau waktu saya membaca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku sudah berusaha sungguh-sungguh. Itu di situ dikatakan. Nah, artinya bahwa Daud ini memang benar-benar mempersiapkan pembangunan Bait Allah ini. Itu. Walaupun usianya sudah tua dan mungkin ajalnya sebentar lagi akan tiba, tetapi keinginannya begitu kuat sekali untuk membangun Bait Suci ini. Gitu ya. Ketika saya menelusuri ayat-ayat sebelumnya, saya melihat mengapa dia memiliki keinginan yang begitu kuat sekali. Hal ini dilandasi pada motivasinya akan janjinya untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu bisa kita baca pada ayat 1. Lalu kalau kita bandingkan juga dengan 2 Samuel pasal 7. Di sana dijelaskan bagaimana kegelisahan Daud ketika ia sendiri tinggal di istana, sementara tabut perjanjian ada di kemah atau di tenda. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana motivasi dari si Daud ini untuk membangun Bait Allah itu sendiri. Motivasi yang jelas inilah yang membuat dia berkomitmen untuk mempersiapkan pembangunan Bait Suci itu sendiri. Itu di ayat yang ke-14 ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-15 ia mengatakan kepada anaknya Salomo agar menambah jumlah bahan-bahan yang dipakai. Dia menganggap bahwa Salomo juga memiliki banyak pekerja dan orang yang ahli dalam pekerjaan itu sehingga tidak ada lagi kendala di dalam membangun Bait Allah. Nah, kita lihat di sini bahwa Daud tahu betul apa yang dibutuhkan dalam membangun Bait Allah. Oleh karena dia yakin dengan apa yang telah ia siapkan dan juga apa yang dimiliki oleh Salomo, maka di ayat berikutnya di ayat 16 dikatakan supaya Salomo memulai untuk bekerja. Itu di ayat 16. Lalu disusul dengan penjelasan bahwa penyertaan Tuhan di dalam pembangunan itu tidak boleh diabaikan. Dan di sini kita melihat bahwa Daud
tidak melupakan bahwa dalam proses pembangunan itu perlu ada campur tangan Tuhan. Dia tahu bahwa membangun bait suci bukan hal yang mudah. Apalagi dia tahu bahwa saat itu anaknya si Salomo ini masih muda. Itu bisa kita baca pada ayat yang kelima. Dan oleh sebab itu, dalam kesadaran itu, dia mengatakan kepada anaknya, Tuhan kiranya menyertai engkau. Penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan adalah hal yang utama dan tidak dapat diabaikan. Jadi di sini kita melihat ya bahwa si Daud itu begitu meyakini bahwa dalam pekerjaan membangun bait Allah ini perlu ada penyertaan Tuhan, perlu ada campur tangan Tuhan, sehingga pada akhirnya itu bisa terlaksana. Itu Fanny. Lalu itu bagian yang pertama tadi ya, bagaimana Daud berkata-kata dengan anaknya si Salomo. Lalu kemudian di bagian kedua di ayat 17 sampai 19 bagaimana dia juga berkata-kata dengan pembesar-pembesar di Israel. Ya. Di sini Daud memberikan perintah kepada para pembesar di Israel untuk membantu anaknya Salomo. Alasannya, kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-18 dan juga ke-19, dia mengatakan karena mereka membantu dia untuk membangun bait Allah itu karena penyertaan Tuhan kepada mereka. Di situ dikatakan Tuhan telah memberikan kemenangan sehingga mereka dapat berdiam dengan aman. Oleh sebab itu, saatnya mereka mengarahkan hati dan jiwa mencari Tuhan dengan mulai mendirikan bait Allah. Pada ayat ke-18 dikatakan, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Ini poin penting dalam perkataan Daud kepada pembesar-pembesar itu. Dia katakan kepada mereka, mereka itu telah ditolong. Mereka itu telah disertai. Mereka itu telah diberikan kemenangan. Mereka itu telah diberikan ketentraman, keamanan, dan mereka bisa menduduki negeri itu. Dan oleh sebab itu, saatnya mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan cara mendirikan rumah Tuhan. Kira-kira itu penjelasan dari ayat-ayat yang mau dikhotbahkan pada hari Minggu tanggal 8 nanti. Baik, lalu Ibu dari penjelasan Ibu tadi, Ya. seperti apa aplikasi Ya. yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari nats khotbah ini, Ya. terutama dalam konteks pelayanan di zaman sekarang ini? Oke. Saya mencatat di sini ada tiga yang bisa diaplikasikannya untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen sekarang ini. Yang pertama, membangun bait Allah itu, atau bagi kita orang Kristen menyebutnya dengan gereja, gitu ya. Itu perlu. Membangun gereja itu perlu sebagai tempat untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Umat percaya punya tempat berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu perlu. Namun, perlu diingat di situ bahwa pembangunan gereja itu atau pembangunan bait Allah itu harus disertai dengan motivasi yang benar, jelas, dan
selalu meminta penyertaan Tuhan. Sama seperti tadi ketika Daud itu hendak mempersiapkan Salomo untuk membangun bait Allah. Dia sendiri memiliki motivasi yang jelas terhadap itu. Dan oleh sebab itu kalau gereja sendiri mau membangun rumah bait Allah itu, maka juga harus dengan motivasi yang jelas benar. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan bait Allah atau gereja tidak bisa kita lihat dari segi fisiknya saja, gedungnya, pembangunan gedungnya saja, tidak bisa kita lihat dari situ. Sehingga ada anggapan yang mengatakan bahwa hanya di gereja saja atau hanya di rumah Allah saja kita dapat beribadah dan bertemu dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus membangun gedung gereja yang megah, gedung gereja yang mewah, seperti atau mungkin mirip-mirip dengan bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Tentu tidak seperti itu, Fanny. Yang penting adalah di tempat itu kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa beribadah dengan Tuhan tanpa memutlakkan gereja sebagai satu-satunya tempat bertemu dengan Tuhan. Tidak perlu dimutlakkan itu. Karena apa? Karena bertemu dengan Tuhan atau beribadah kepada Tuhan itu bisa dilakukan di mana saja. Gitu ya. Yang paling penting di situ adalah bahwa dalam ibadah itu aspek hati dan iman itulah yang senantiasa tertuju kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh penulis kitab Tawarikh ya, bahwa walaupun mereka tidak punya tempat beribadah, tetapi sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka harus tetap beriman kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perintah dan juga hukum-hukum Tuhan itu. Nah, itu yang aplikasi yang kedua ya yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian yang ketiga berkaitan dengan minggu ketiga Prapaskah. Kita sekarang akan memasuki minggu ketiga Prapaskah yang dengan nama minggu Okuli. Okuli itu memiliki makna mengarahkan mata hati dan iman hanya kepada Tuhan oleh karena keselamatan yang telah dianugerahkannya. Kiranya hal ini juga membuat kita senantiasa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Perkataan Daud kepada para pembesarnya untuk mencari Tuhan menjadi pengingat juga bagi kita bahwa kita sebagai umat yang telah ditebus, sebagai umat yang telah diselamatkan, sangat perlu mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan cara apa? Mencari Tuhan dengan cara mencari kebenaran, mencari kehendak, mencari keinginan Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kira-kira begitu 3 hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi dari firman Tuhan hari ini, Fanny. Baik, Ibu, sungguh luar biasa penjelasan dari Ibu pada episode kali ini. Dan tentunya pembahasan kita pada episode kali ini sangat menarik untuk dibahas. Terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan, terutama penjelasan dalam kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai 19 ini. Dan terlebih juga terima kasih kepada sahabat Suar Sunderman yang sudah mau menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.